Puji Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dikhotbahkan oleh Panglima itu luar biasa. Setelah saya mempelajari sebenarnya kutuk-kutuk yang seharusnya dibereskan, terus sekarang ada sakit penyakit yang harus dibereskan. Itu merupakan suatu hal yang buat saya itu adalah suatu yang baru yang saya temukan pada hari-hari ini. Dan tapi membuat saya langsung, Tuhan, begitu banyak hal yang di tempat ini Engkau nyatakan hal-hal yang dalam sekali. Karena pada waktu saya renungkan perjalanan di Mahanaim ini, ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dengan dahsyat dan ajaib. Saudara, saya tidak khotbah tapi saya mau sharing tentang atau kesaksian tentang bagaimana perjalanan Tuhan yang Tuhan nyatakan kalau saya sampai saat ini ada di tempat ini. Sebenarnya saya orang yang dulu ingin menghidupi sebuah kebenaran yang berkata Tuhan datang untuk membawa hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dan itu sebuah pertanyaan dalam hidup saya, Tuhan arti kelimpahan yang sesungguhnya seperti apa? Karena saya sebenarnya juga tidak mengejar yang namanya materi saja, tetapi kelimpahan yang dikatakan sembuh dalam hidup kita itu seperti apa? Dan pada waktu saya temuin tempat ini, setiap Panglima cerita seperti kayak bercerita yang sedang mendidik saya dalam banyak hal. Dan sejujurnya pada waktu saya ketemu beliau, saya menemukan beliau seorang pertama adalah ibu yang membuat saya adalah ngajar. Karena dari kecil mungkin saya tidak pernah mendapatkan didikan atau diceritain yang real seperti ini dalam kehidupan dalam Tuhan. Dan yang kedua, karena pada waktu saya lahir baru itu sama Pak Yusak. Dan Pak Yusak itu bercerita tentang beliau, yaitu Bu Iin. Dan beliau menceritakan tentang sakitnya beliau yang pada waktu kecil terus sakit kanker dan seluruh mengucap syukur. Di hati saya saat itu saya kelas 2 semea dan udah mau naik kelas 3. Dan saya berkatakan, saya kepingin ketemu anakmu, saya kepingin ngomong cerita, saya pengen ngobrol kayaknya lebih nyambung mungkin karena saya dengan Pak Yusak hanya kenal dari jauh dalam arti beliau pengkhotbah saat itu saya ada di Mojokerto. Dan saya tidak tahu perjalanan itu tapi itu saya simpan terus dan seperti ada benih yang sangat kuat yang saya tidak mengerti saya bagaimana menghubungi atau ketemu karena saya orang yang dari daerah dan buat saya untuk ketemu beliau ada di Bandung itu mungkin mustahil gitu ya. Tapi nggak tahu Tuhan membawa sebuah perjalanan setelah saya sebenarnya awal saya kerja di Bandung juga, lulus MEA. Dan pada waktu saya kerja, tapi ada sebuah spirit yang atau kekuatan ilahi, benih ilahi yang terus bergerak dalam hidup saya menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Dan saya sekolah Alkitab singkat ceritanya di Malang dan terus akhirnya kembali lagi ke Bandung dan setelah kembali ke Bandung dan saya ditugaskan oleh sinode baik itu di Bandung juga di Purwakarta dan Cikampek terus akhirnya ke Betkasi ini. Dan pada waktu ada di Betkasi saya juga nggak tahu kalau beliau ada di Betkasi. Saudara saya sering kali naik angkot, ya naik angkot itu lihat Kemang. Kapan ya saya bisa masuk daerah itu dengan sebuah penginjilan atau berjalan saya nggak ngerti. Karena saat itu saya menjadi orang yang menginjil tapi kebanyakan kepada anak-anak. Saya tidak tahu, saya pernah melayani di Cikampek dan ketemu seorang. Dan saudara singkat cerita, keadaan itu membuat tiba-tiba berkata bahwa ada seorang hamba Tuhan bernama Iin Cipto ya dan seorang yang pernah saya layani itu mengajak saya pergi ke Kemang Pratama dan pada saat itu adalah saudara beliau sedang membuka rumah singgah dan saat itu tiba-tiba mau dihabiskan tempat rumah singgah dan dari situ langsung saya itu seperti pasal dan dikatakan ini anaknya. Saudara untuk dekat dengan beliau itu saya takut banget ya. Takut karena apa saudara ya? Mau cerita dari mana? Pasti lulusannya aja dari Belanda dan banyak hal lah. Tapi beliau cerita banyak hal di dalam perjalanan hidupnya dan bagaimana membuka rumah singgah dan bagaimana punya hati untuk rumah singgah. Singkat cerita saat itu saya lihat tentang apa yang beliau ceritakan, saya berkata
Aduh, Tuhan gak tahu. Saya ini biasa orang yang sudah bergerak di dalam sinode, itu adalah seringkali buat yang namanya program. Saudara banyak program di dalam kegerejaan. Saudara pada waktu bergabung, nanti programnya seperti ababu, ya, ngeflow. Pertama ngeflow, terus akhirnya kita dibuat untuk diajak untuk membuat dan akhirnya terciptalah banyak hal di rumah singgah yang ada pengajar, ada gini dan itu. Dan saya saat itu ketemu dengan Pak Luki mengajarkan mengajak untuk doa dan kembali ketemu dengan orang yang buat saya pertama adalah Pak Luki. Pertama ketemu saya pertamanya lihat kayaknya bapak dan koko, adik, kakak gitu ya. Nah saudara yang kasih seperti lengkap dan tiba-tiba ada sebuah puzzle dalam jiwa saya yang dipenuhi. Dan saudara yang kasih pada waktu perjalanan selebihnya, beliau adalah seorang yang mengajarkan banyak hal dan sejujurnya saya nggak bisa mengejar. Tapi yang saya mau sharekan hari ini tentang kata sepakat dengan Tuhan dan sepakat dengan pemimpin. Banyak hal yang sebenarnya saya tidak bisa untuk lakukan dalam apa yang menjadi pemimpin miliki. Dan kalau waktu doa, jujur, saya seorang yang suka doa dan dulu saya punya gembala yang peka dan doa. Saudara yang kasih pada waktu berdoa dengan beliau, itu buat saya seperti kayak melihat komputer, beliau Pentium 7, saya baru mau Pentium 1. Ya, kalau beliau berdoa dengan santai, Goramaya Sakatakala para pasukuratus. Saudara, itu waktu itu ada Josh dan Stephen ya, itu naik kuda waktu masa di mana ada kerusuhan. Kak, kamu bisa ke rumah, kita doa untuk sambil lihat TV, Josh naik ke punggungnya mamanya, hus kuda-kudaan, hus. Terus Goramaya Tuhan bilang, baru masih kita kayaknya belum doa, maksud saya belum doa, tapi beliau sudah berkata Tuhan bilang bahwa ini ada naga api yang sedang. Saya bingung saudara, naga api di mana ini? Saudara ya, itu kondisi saya bahwa orang yang tidak tahu banyak. Dan saudara yang kasih lagi, Jos langsung, hus, ini kapan doanya? Di depan TV terus sambil, Goramaya Sakatak, TV-nya digini-gini saudara. Ini doa model apa? Kapan nih nanti doanya, kapan? Saudara yang kasih. Tapi terus akhirnya doa, duduk, terus akhirnya, ya Shalom Tuhan atas Indonesia. Ya udah akhirnya saya sepakat saja. Ya Tuhan Shalom atas Indonesia, damai atas Indonesia. Saya diem. Saudara, saya seorang yang doa kalau mau doa itu di kamar. Naikkan satu lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu, geder-geder dulu baru nanti Tuhan bicara. Ini ya buat saya, wah ini benar-benar kalau komputer itu gecek gitu ya saudara ya. Itu mesin ketik lama. Dan saudara yang kasih, tapi hingga saat ini sejujurnya sangat banyak yang Tuhan beri. Makanya seperti kayak itu atau yang Erik yang katakan di sini, kalau kita di luar itu benar-benar saudara sakti atau dengan kata lain bisa menceritakan banyak hal. Dan kalau sampai saat ini saya berdiri di tempat ini, sejujurnya dari kemarin mau ngomong apa ya, karena saya tahu ya tadi aja sebenarnya ya kemarin beliau khotbah di gereja sudah 5 aja saya renungkan sampai malam, saya katakan Tuhan ternyata ya sakit itu ada seperti itu ya. Terus akhirnya tadi 9 gitu ya, terus akhirnya saya merenungkan. Saya mempelajari tentang bebas dari kutuk kutuk ini dan kutuk itu seperti kayaknya berlapis-lapis dan saya katakan yes diberesin. Sekarang ada sakit lagi 9 gitu ya. Waduh ini diberesin dari sisi mana lagi nih. Makanya kita ini gak maksimal karena kondisinya seperti gini. Dan saya sungguh-sungguh rasa seperti kayak benar-benar dikenyangkan, diajarin lagi. Kembali kepada satu hal, yaitu lagi sepakat. Saudara, kata yang sering kali saya lakukan kepada pemimpin atau panglima itu adalah sepakat. Saya banyak hal yang tidak tahu, tapi setiap beliau berkata, ya panggilan saya Kak saudara ya, nah, Kak Puji ya, saya selalu berkata Kak ini siap. Saudara, apakah saya sudah tahu banyak? Enggak. Tapi pada waktu saya berkata siap, saya minta satu rema.
Dan saya selalu pegang remanya. Makanya saat ini itu seringkali gini saudara ya. Kalau dulu beliau khotbah, saya akan khotbahkan di banyak tempat. Sekarang kalau beliau khotbah, sekarang saya bingung gitu. Karena semua orang sudah tahu. Saya sudah tahu dengan online atau dengan macam-macam. Kalau dulu saya punya stok banyak sekali. Dan begitu saya akan khotbah, gitu. Saya jadi di tempat lain gitu ya saudara ya. Tapi sekarang saudara ya, mau di pelosok pun udah denger malah cerita banyak. Duh, saya mau khotbah apa ya gitu saudara ya. Karena buat saya beliau itu, saya membaca banyak Alkitab, tetapi buat saya beliau itu buku yang terus mengajarkan dan banyak hal terus roh yang terus mengisi kepada saya, yang banyak hal-hal yang diajarkan kepada saya. Dan saat ini setiap kali saya berkata sepakat. Saudara, saya mungkin hanya sharingkan dikit mungkin di PPT, tetapi bukan berarti itu khotbah yang ini, hanya merupakan sebuah kesaksian yang saya buat. Dan sepakat, apa artinya sepakat dengan Tuhan? Mungkin boleh dibukain dikit, tapi ini merupakan sebuah kesaksian. Ya, apa artinya sepakat dengan, ini dikatakan kenapa kita perlu untuk sepakat dengan Tuhan? Kenapa kita perlu sepakat dengan pemimpin? Hal apa saja yang kita sepakati? Saudara yang kasih, kita perlu sepakat dengan Tuhan. Next. Artinya bahwa kalau kita sepakat dengan Tuhan, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang di sini dikatakan ayat yang orang yang sepakat dengan Tuhan, pasti ia akan sepakat dengan pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Saya bersyukur Tuhan taruh buat saya, beliau itu kalau punya nada-nada buat saya. Beliau itu kalau marah bukan marah buat saya saudara ya, nadanya dinaikkan. Beliau punya nada-nada gitu ya, ini nada-nada yang dinaikkan, do ke mayor atau ke apa. Dan kalau beliau itu buat saya, kalau saya orangnya punya banyak penyakit, punya banyak keeroran. Kalau saya nggak dididik dengan keras dengan nada-nada itu, saya akan flat. Saya nggak takut orang dulu saudara ya, karena saya ini ada meduranya. Jadi kalau orang itu lebih kuat ya, kurang nggak bener gitu ya, saya akan benar tampar gitu ya. Dulu 50 tahun yang lalu, saudara ya. Itu buat saya ini. Tapi kalau beliau ini masalahnya punya di roh yang tidak bisa main segalanya. Dan pada waktu itu saudara, yes, ada sebuah kekuatan yang mengerti. Apa saja yang saya pikirkan itu beliau tahu saudara. Saya itu cuma ngomong bergumam. Di tempat tidurmu gitu saudara. Saya kadang-kadang ini saya ada di tempat tidur aja beliau tahu. Dan kalau saya hanya mungkin kadang-kadang udahlah ngerjakan seperti kayak kemarin Leo sampaikan bahwa ya udah iya sepakat tapi saya enggak mau frontal, sedikit sembunyi, beralih dan saudara, nadanya naik lagi. Wah Tuhan, saya ini kalau enggak, saya bersyukur sama Tuhan. Saya ini orangnya parah kok. Mungkin orang banyak lihat saya, banyak loh kadang-kadang ngomong, ibu itu setia, baik, konsisten. Ya, Pak Nahrut ngomong, Kak Puji itu konsisten. Saya langsung, coba ya kalau enggak ada satu yang namanya ya panglima itu saudara ya. Saya mungkin gak jadi seperti ini dan kadang-kadang saya tahu diri bahwa saya ini punya keeroran yang saya miliki. Kesakitan yang saya miliki. Saya kalau orang ngomong saya setia, saya baik, saya senyum, siapa saja saya sapa. Orang pada ngomong, wah Bu Puji baik. Nah saudara, enggak tahu saya dulu. Saya ini bukan orang yang baik-baik seperti itu. Tapi pada waktu saya berkata iya, dan setiap apapun yang beliau ajarkan dan didikan, saya berkata iya itu untuk saya. Iya didik aku, iya habisi aku, iya ya lebih baik. Saya suka dengan kata-kata kalau saya ngikutin beliau perang itu saudara ya. Waktu kita pergi ke Patmos, enggak lucu ya. Saya ngerti itu udah perang model, ini model itu enggak lucu ya. Kalau kita pergi sudah habis tenaga, uang dan kita gak akan mungkin ngulang ke sini. Saudara itu saya ngerti loh. Dan pada waktu iya
memang gak lucu kalau kita hanya seperti ini kan hanya habis-habisin uang. Nanti Tuhan pasti akan marah. Kita akan dan itu setiap saya melakukan segala sesuatu. Kata itu kalau waktu saya perang pergi ke suatu tempat. Gak lucu ya puji. Saudara, kata itu seringkali mengikutin saya. Saya kalau gak sungguh-sungguh, gak lucu ya saudara ya. Dari buat saya, iya gak lucu Bu, gak lucu. Gitu, saudara. Karena kalau saya gak sungguh-sungguh sehingga saudara ya. Saya kalau perang, kalau ini pun, dan saya itu kalau di luar hidup. Enggak tidur pun ya, enggak ada masalah gitu ya. Saya juga enggak tahu, banyak orang takut nanyain gini, kamu itu enggak tidur makannya apa sih? Ya saudara, saya katakan makan sama nasi, tapi saya katakannya cinta. Saya enggak ngerti ya, buat saya itu pada waktu saya sepakat itu bukan karena saya supaya dilihat baik. Enggak. Supaya saya dilihat bahwa saya menguntungkan untuk diri saya sendiri, enggak. Tapi saya selalu ngitung, beliau mengajarkan nilai-nilai ilahi. Nilai ilahi ini yang saya tangkap. Dan nilai ilahi inilah yang membuat saya selalu berkata, iya Tuhan, saya lebih mau memilih nilai yang ilahi. Saya memilih nilai yang ilahi, saya enggak mau tuker. Karena kalau saudara melihat dengan yang banyak hal tentang Esau, tentang yang lain menukarkan tentang yang ilahi, jangan kau tukarkan. Dan pada saat itu murah. Beliau juga selalu berkata sangat murah. Makanya seringkali kalau saya melakukan sesuatu, kalau beliau berkata apapun ya, selalu saya berkata iya ini murah. Karena saya enggak disalib, saya mungkin enggak melakukan kayak tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab. Mungkin saya enggak seperti Stefanus atau yang lain mengalami enggak kayak Paulus. Tapi pada waktu saya berkata sepakat dan berkata ini murah. Saudara, kata ini yang membuat seringkali apapun yang beliau katakan untuk hal yang mengerjakan dimanapun, ini murah. Ini murah. Dan saudara yang kasih, kalau saudara ngerti nilai itu saja, itu akan membuat saudara yang namanya ya ditarik. Awal seperti yang saya katakan tadi, detik waktu itu Pak Luki dengan Ibu Iin dan Bu Iren berdoa. Langsung saudara, pada waktu beliau doa di hari Sabtu dapat ini dan itu. Jujurnya saat itu saya belum dapat apa-apa dan saya enggak ngerti. Satu kata yang saya katakan, saya sepakat. Nah sepakat di awal itu yang membuat saya ditarik untuk ada di dalam lingkungan itu. Saudara yang kasih, banyak orang itu kemarin saya ngomong kepada staf di STT. Kenapa sih hanya engkau disuruh untuk ngisi devotion 1 jam saja. Kalau engkau sungguh-sungguh itu mengisi cawan. Kalau engkau sungguh-sungguh ini engkau maksimalkan banyak hal di STT ini. Karena banyak hal yang di STT ini Tuhan bergerak kalau kita ngerti kuncinya. Dan saat itu saya cuma ngomong untuk menjadi seorang yang sepakat pertama. Ya, untuk orang yang menjadi sepakat pertama, jangan punya agenda sendiri. Saudara, kadang-kadang kita itu ngomong iya, tapi kadang-kadang pada waktu ini ada agenda sendiri. Pada waktu kita mau disuruh mungkin pergi ke suatu tempat, tapi kita ngomongnya iya. Yang penting aku pergi dan nanti kalau sudah aku pergi kan yang dilihat banyak. Tapi engkau mempunyai agenda sendiri melakukan ini dan itu. Sehingga engkau enggak full heart. Dan itu namanya agenda sendiri. Dan yang kedua, ya, engkau tidak punya kebenaran diri sendiri. Saudara, saya cuma ngomong 1 jam devotion cukup, Tuhan akan suka. Dan saat itu Tuhan akan mengerjakan banyak hal seperti cawan yang Tuhan taruh. Dan saudara, kalau kita maksimal, maka saya katakan itu mengisi banyak hal. Dan itu membuat banyak hal yang Tuhan kerjakan, kita mungkin sangat sedikit. Banyak orang kepingin rahasianya. Banyak orang kepingin tahu dengan berkata begini, Kak saya pengen peka, saudara. Tapi dia katakan kebenaran diri sendirinya enggak pernah ya dia taruh. Ya ini kekeh ini dan itu. Saudara, kalau saya mau beradu, kan, maaf kadang-kadang dengan Panglima, ini pertama ini diceritain masa iya sih ketemu Tuhan. Masa iya sih ngomong sama Tuhan saat itu saudara. Tiba-tiba aku sepakat saja. Beliau memang sudah mau. Detik saya berkata tuh ternyata saudara. Kalau engkau enggak, kamu ngaku hamba Tuhan. Kalau engkau enggak pernah ketemu Tuhan dan enggak mau sama Tuhan, enggak dengar suara Tuhan kayak apa? Tadi dikatakan tunarungu kalau engkau enggak dengar suara Tuhan. Nah saudara yang kasih sepakat. Dan pada waktu kita enggak
menaruh yang namanya kebenaran diri sendiri. Dan yang ketiga adalah ya, kita tadi saya katakan bahwa apa yang menghalangi kita tidak sepakat. Yang pertama adalah ya, yaitu kebenaran diri sendiri dan agenda sendiri. Dan yang ketiga adalah egois. Egois. Kata ini kadang-kadang egois, enggak mau untuk ini. Dan yang keempat adalah ya, yang dikatakan bahwa kita enggak rela kok untuk diajak gini, diajak doa apa itu enggak rela. Saudara, saya bersyukur ya, saya seringkali walaupun saya pulang malam terus akhirnya kenapa sih suatu waktu pernah ada memang enggak datang ibadah sekali aja dosa, saudara. Bukan masalah dosanya, saya katakan saya mengingini. Saya tahu saya enggak mau kehilangan pasal, selebihnya bahwa itu kosong. Saya enggak ngerti. Saya enggak tahu kekuatan Tuhan yang memampukan saya, pokoknya saya datang. Dan saudara yang kasih, mari kalau kita ini ingin mendapatkan yang dari Tuhan, mudah sih kuncinya sepakat. Tapi dalam kesepakatan ini, sudahkah kita ngerti? Bukan hanya kata sepakat. Tetapi kita masih punya agenda sendiri, kita masih punya kebenaran diri sendiri, kita punya yang namanya mungkin keegoisan, kita mungkin gak rela. Dan hari ini kalau kita adalah orang-orang yang ingin mengalami yang namanya sebuah terobosan. Saudara, banyak hal yang pemimpin lakukan mungkin kita belum mengerti. Kadang-kadang kita belum mendarat atau belum menangkap. Seperti yang dikatakan 9 sakit itu tadi. Saya mau katakan Tuhan, saya hari-hari ini saya mau concern. Saya mau terus sembuh. Saya mau terus sembuh karena kalau enggak bisa menyelesaikan destiny besar. Karena pada waktu saya mempelajari sebuah kutuk itu pun sudah bahaya. Apalagi kadang-kadang, apalagi ya kalau kita ini sudah mungkin dibereskan kutuk tapi ada keeroran yang tidak sembunyi. Ternyata kita ini sudah sakit. Sakitnya seperti di dalam 9 poin yang kita telah pelajari tadi. Dan kondisi itu membahayakan kita nggak menyelesaikan destiny. Padahal setiap kita punya destiny yang sangat besar. Setiap kita diberi Tuhan destiny yang ajaib. Dan seringkali pada saat saya melakukan ini dan itu, mungkin pergi ke suatu tempat dan terus akhirnya sudah ngerjakan ini dan itu gitu ya. Mungkin sudah saya ke Menara, saya ke STT, saya kadang-kadang ke provinsi-provinsi lihat mau nanam, sekarang mau nanam, mau apa gitu saudara ya. Saya mikir mungkin ada orang bilang, wah beban. Tapi saya katakan destiny kita menaklukkan dunia. Destiny kita besar. Masalahnya yang membuat kita tidak mengerti destiny kita itu. Ada kutuk dan ada sakit penyakit yang ada dalam kehidupan kita. Dan itu day by day atau hari lepas hari harus terus dibereskan. Detik itu iya saudara yang kasih. Ajaib banget kita ini siapa. Kita ini orang-orang yang punya destiny besar. Destiny yang ajaib. Dan next kita akan lihat di ini sedikit saya akan baca aja supaya kita nanti pada poinnya. Minta tolong. Di sini dikatakan kenapa kita harus sepakat dengan Tuhan. Tuhan akan menyadarkan kesalahan kita dan pembenaran diri kita. Saudara yang kasih, Tuhan sedang menolong kita pada waktu kita sepakat dengan Tuhan. Doa Bapa kami, datang jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Dan Tuhan yang kedua, Tuhan ingin Anda tidak tertimpa masalah atau bencana. Ketika Tuhan ingin menyatakan rahasia ilahinya atau rahasia surga. Ada banyak hal. Buat saya orang yang seringkali gak nyampe dengan apa yang sebenarnya kalau mau belajar. Saya seringkali kalau saya mau belajar atau membaca buku, saya seringkali orang membaca saya suruh cerita saudara. Ya, terus akhirnya dan saya lebih kadang-kadang suka mendengar banyak, saya simak baik-baik. Supaya apa saudara yang kasih? Apa yang dinyatakan dari mungkin apa yang kita tidak mengerti dan sudah diajarkan oleh pemimpin dan kita tinggal sepakat, maka akan ada percepatan. Banyak orang nggak sadar, sudah dirinya bodoh, sudah nggak mau ini malas atau sudah bodoh, malas dan ini dan itu, tetapi saudara nggak mau belajar. Dan kadang-kadang pemimpinnya mungkin kadang-kadang dihiraukan. Saya seringkali siapapun, saya dengar hari-hari ini lihat banyak anak-anak muda. Apalagi ya saya seringkali kalau ada apapun, pertama kadang-kadang saya datang ke Pak Luki, terus akhirnya saya ngomong ke kadang-kadang ke Ibu Ruth. Ibu Ruth saya tanyain,
tolong cek saya. Ya pernah saya datangin, Ruth tolong cek saya ya. Saya ini sepertinya nggak tahu nih, sedang kayak ada sakit di dada ini, nggak ngerti saya. Tapi nggak bisa ngomong. Bukan sakit hati yang dalam arti karena orang naik, enggak. Tapi kayaknya aku itu nggak bisa ngejar banyak hal, sakit. Dan buat saya sepertinya saya sedang belajar apa yang pemimpin lakukan cepet banget ya. Ini banyak hal dan saya belum menjadi pelakunya. Saya suka apa yang beliau katakan dan apa yang didapat di sini ini saya kepengen menjadi pelaku. Dan kalau saya nggak bisa rasanya sakit. Dan saya melihat Leo, melihat Joshua. Dan itu membuat saya lihat ada banyak orang yang keren-keren, Tuhan engkau berbicara. Terus engkau berbicara dan aku mau mendengar. Dan pada waktu banyak Tuhan mereka pakai dan Tuhan pakai mereka. Dan saya mulai belajar. Dan tiba-tiba ada satu kata, detik engkau sepakat dengan Tuhan dan pemimpinmu. Maka engkau akan menjadi orang yang terus diajarin lebih lagi. Dan saudara yang kasih, kembali kepada yang tadi dikatakan. Kenapa kita sepakat dengan pemimpin? Kalau kita tadi sepakat dengan Tuhan, ini akan kita dinyatakan, Tuhan akan menyatakan banyak rahasia surga yang Tuhan berikan. Di tempat ini rahasia-rahasia yang ilahi yang banyak orang tidak tahu, tempat lain tidak dapatkan di tempat ini. Banyak sekali, apalagi tadi Panglima katakan 7 malaikat. Malaikat yang benar-benar bisa membantu kita. Saya orang yang kadang-kadang melihat tapi susah menerjemahkan. Saya seringkali ngerti di alam roh dan kadang-kadang saya susah menerjemahkan. Tapi saya bersyukur ada orang-orang yang Tuhan pakai, baik Panglima khususnya, beliau yang menyampaikan rahasia-rahasia ilahi. Ya, terus ada Joshua, Ruth dan Leo dan banyak Allah, kita semua di sini Pak Luki dan semuanya ya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Menurut saya pada waktu ada penyataan yang Tuhan dari surga mau dinyatakan. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Next. Tanda orang yang sepakat dengan Tuhan. Ia akan sepakat dengan suara Tuhan. Contoh Abraham dan Nuh. Pergi ke kota Anu. Pergi. Saudara, simple. Saat kita mungkin ada suara, berkati orang ini. Kasih ini. Saudara, saya tahu ayat yang berkata, pada waktu engkau memberi maka engkau akan diberi. Saudara, ada orang memberi itu hitung-hitungan. Nanti kalau saya kaya baru memberi. Tapi saya punya prinsip memberi itu bukan hanya uang. Tenaga, perhatian dan yang lain. Dan saudara yang kasih, perhatikan dia, seumpama kasih dia, tolong dia, tepuk dia. Dan pada waktu dengar itu saudara lakukan day by day atau hari lepas hari. Itulah yang dinamakan engkau sepakat dengan Tuhan. Berapa banyak Roh Kudus itu berduka karena kita itu suruh gini, enggak, tanya dulu kejelasannya atau tanya dulu penggenapannya atau konfirmasi sampai 5 orang. Udah 3 sebenarnya cukup tapi tak sampai 5 akhirnya enggak jadi ngasih. Yang kedua di situ kan ia akan tunduk dan taat terhadap pemimpin. Ya, kata Paulus kita harus tunduk dan taat kepada pemimpin atau pemerintah yang dikatakan bahwa di situ adalah sebenarnya pemimpin yang di dalam Tuhan. Dan pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Suka nggak suka seperti Samuel dan mendapatkan Eli. Dan semua tadi sudah disebutkan Panglima sampaikan. Yang ketiga responsif langsung mengerjakan atau menjalankan pelayanan yang dipercayakan. Saya pernah beberapa waktu pada waktu ke Jawa Timur. Kamu bisa ke Jawa Timur? Baik Bu. Baik Bu, tapi sejujurnya saya tahu bahwa ini saya bingung sebenarnya saat itu saudara ya. Antara nungguin STT karena mau akreditasi atau pergi dalam acara COVID gitu ya. Di sisi lain sedikit ada gini, wah ini kalau COVID pergi sudah di sini aja. Saudara pada waktu awal mulai COVID kan saya itu sebenarnya sudah mulai meriang-meriang. Tapi beliau katakan begini, kita nyemprot, siapa yang tidak mau nggak apa-apa. Pokoknya saudara saya nggak mau ketinggalan. Saya meriang-meriang dikit pun saya katakan sembuh puji sembuh gitu. Tapi hari itu masih sedikit panas. Kalau di Mahanaim dan ya melakukan kerjaan saya sembuh. Begitu nyampe rumah panas.
Udah panas, suami saya katakan, Puji kamu udah panas begini kan? Enggak, itu biasa karena saya ini aja gitu saudara ya. Dan kadang-kadang saya ini, kayaknya kamu dokternya itu ibu deh, pokoknya kalau suaranya ibu gitu ya, itu pasti sembuh gitu ya. Ya saudara ya, makanya pada waktu saya sakit di telepon, posisi di mana? Gitu ya, di sini. Itu sebenarnya saya itu sudah sakit, sudah mau dipijit, mau dikerok. Tapi posisimu di mana? Gitu ya. Di rumah Bu, ini tolong ada di Kemang ada, siap. Angin bablas, hilang, sembuh. Saudara ya. Wah itu benar-benar ajaib saudara. Saya nggak tahu gitu ya. Sampai suami saya keleng-keleng. Tadi bilang sakit-sakit, aduh tolongin dan ini. Terus dipanggilkan tukang pijet dan benar-benar tukang pijetnya ke sini. Begitu ada telepon, iya siap, halo anginnya bablas, hilang. Saudara saya nggak tahu itu ada apa yang membuat saya tiba-tiba anginnya bablas. Dan itu langsung menolong saudara kita yang akhirnya sampai malam di polsek, saudara ya. Itu enggak sakit, enggak apa. Padahal itu benar-benar tadinya sakit, panas dan kondisi ini ya. Itu benar-benar di telepon ya, anginnya hilang bablas mas ya, ingat. Nah saudara yang kasih kesepakatan itu membuat kita pada waktu mengerjakan itu enggak nunda. Oh iya, nanti ya, lupa ya. Saya tahu kok saya ini orang error janji kadang-kadang. Iya nanti. Kadang-kadang terlalu banyaknya. Kadang-kadang ya saya sering kali diingatkan Pak Luki. Gitu ya. Siapa? Ya beliau WA. Saya pikir saya sudah jawab saudara. Terus akhirnya ditelepon. Kenapa? Kan WA gak dijawab. Sudah kan Pak? Sudah di dalam roh. Sering kali semua HP, WA atau lain itu saya bukain semua saudara. Ya terus akhirnya kok saya nggak dijawab-jawab ya. Ada yang pernah dijawab baru 2 minggu, baru 3 minggu. Ya saudara maaf kalau saudara pernah ngalamin jawaban doa saya, jawaban line atau WA saya itu 2 minggu. Saya pikir saya oke, iya, terus akhirnya buka lagi oke, iya saya jawab di roh. Tapi saudara kalau saudara ya, saya harap saudara, saya seringkali kadang-kadang marah kepada anak-anak menara gitu ya. Saya sudah ngomong, iya ibu gak jawab. Dan hari itu saya katakan, saya belajar begini saudara ya. Saya seringkali mau cerita sesuatu kepada Panglima. Ya, dapat di hari Sabtu atau di hari Minggu. Dan saya agak nggak cerita, saya pikir saya sudah cerita. Dan beliau hari Minggunya atau hari Senin di tempat ini, beliau itu cerita seperti yang sepertinya mau saya dapat baru nih. Saya katakan, nah kalau kita itu bersautan dalam roh itu nyaut. Ya jadi orang menara seringkali saya kalau ngomong ini, ngerti kalau kita itu ngerti kuat dengan Panglima dengan pimpinan itu connect pasti kita bersautan. Saudara, terus saya Pak Luki menasihatkan, tapi tidak semua orang Kak seperti itu gitu ya. Siapapun kadang-kadang saya katakan iya, walaupun kadang-kadang ya sudah ngomong iya terus saya cek lagi, oh ternyata saya belum. Nah saudara yang kasih, kalau kita sepakat dengan pemimpin, apa yang Tuhan percayakan, kita berkata iya dan terus akhirnya mengerjakan. Next, sedikit lagi hanya 2 baris lagi. Nah ketika kita sepakat mengadakan perjanjian kepada sepakat ya dengan Tuhan ya. Ketika Anda mengadakan perjanjian maka Anda sepakat dengan Tuhan. Amos 3 ayat 3, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Saudara artinya segala sesuatu dalam perjalanan kita. Saudara pas waktu Yom Kippur saya mendapatkan message dari pemimpin. Aku mau sepakat dan memperbarui perjanjian. Itu saya renungkan, saya takut salah menjawab. Enggak saya jawab dulu beberapa menit, saya renungkan Tuhan, ini perjanjian bukankah saya sudah sepakat, tapi apa yang harus saya tulis? Biar walaupun tulisan saya sangat sederhana, saya enggak seperti yang lain-lain pintar nulis dengan mengatakan oh iya ini dan itu. Saya melihat kalau Ayah Steve itu pintar berpuisi atau maksudnya nulis kata-kata yang bagus-bagus. Yang lain-lain saya lihat pokoknya kata-katanya bagus-bagus, menyimpulkan atau merangkai sebuah kata. Saya enggak, tapi saya seringkali berkata, Tuhan Engkau tahulah kedalaman hatiku. Walaupun mungkin saya tulis dalam sangat sederhana dengan kata iya Panglima saya sepakat dengan perjanjian ini dan itu. Saudara yang kasih, itu merupakan sebuah perenungan dalam hidup saya. Dan Tuhan saya kata, meteraikan sampai di roh Tuhan.
Karena yang saya katakan mungkin sangat simpel. Dan mungkin saya berkata ya sepakat. Dan saya renungkan tulisan itu berulang-ulang. Jangan sampai saya ingkar janji dan tidak sepakat apa yang beliau dapat dari Tuhan. Dan saudara yang kasih, saya mulai merenungkan. Saya berkata, iya saya sepakat. Nah saudara yang kasih, next. Yang mungkin terakhir. Tanda orang yang tidak sepakat dengan Tuhan. Tidak mendengarkan suara Tuhan, contoh Yunus Bileam. Yunus disuruh ke sana tapi mengatakan enggak. Kedua adalah tidak mau taat dan memilih hal yang enak. Ya, saudara kadang-kadang beliau suruh ini dan itu mungkin kadang-kadang wah baru pergi. Saya ngaku juga pada waktu sudah ke 34 provinsi, wah lumayan udah pergi. Terus mau masuk ke grand room lagi. Tuhan sudah kasih uangnya, suruh pergi lagi. Iya saudara, dan pada saat saya berkata, Tuhan saya nggak mau hanya, Yosua pernah bilang, jangan hanya seperti kayak sudah membuka terus akhirnya ditinggalin. Enggak, saya bersyukur hari ini ya tim Rio itu kepulangannya ditunda-tunda karena saya mau menyerap yang banyak. Dan beliau, dia Bapak Gembalanya luar biasa dengan pendeta-pendeta kulnya itu yang ada ini. Dan semua divisi pengen didatengin dan mau belajar. Dan membuat saya tiba-tiba saya bersyukur saya memiliki orang kunci gitu ya. Dan terus akhirnya iya, kita percaya Rio tidak akan dibuka begitu saja. Sekarang mereka sudah menyerap banyak hal dan saya berterima kasih kepada Panglima yang sudah menjubai dan juga yang sudah melengkapi kepada Bu Nike, kepada Pak Joshua yang sudah banyak dan kepada yang lain-lain yang sudah belajar di tempat ini. Ya. Dan pada waktu dikatakan itu bukan hanya Rio saja. Saya dikatakan ada NTB, kalau waktu saya hanya ngomong Rio gitu ya. Pak Samuel langsung berkata hanya Rio aja yang diomongin gitu ya. Terus saya ngomong Jawa Timur, sampai waktu itu dilihat juga ke sini dan semua 34 provinsi. Saya percaya kalau pada waktu Tuhan akan suruh untuk ini kan lagi, akan ada banyak hal yang ajaib lebih lagi. Dan pada waktu saudara katakan, iya mari sepakat saja. Pada waktu sepakat dan saudara yang kasih, Tuhan akan melakukan lebih banyak hal. Hal yang lain saya akan bacakan lagi. Di situ dikatakan ya, tidak taat dan memilih jalan yang enak. Saya enggak mau memilih yang enak saja. Ketiga, tidak tahu apa yang akan dilakukan ke depan karena seolah-olah Tuhan tidak berbicara lagi. Saudara seperti mendukakan Roh Kudus. Tuhan itu sudah ngomong banyak mungkin hal yang simpel. Kalau kita enggak mau dengar, ya Tuhan seperti Roh Kudus sudah didukakan. Dan kamu ngomong lagi. Saya seringkali kalau Panglima cerita, kalau kita enggak berespon, seperti yang beliau katakan, beliau malas akan cerita lagi. Tapi pada waktu kita mau berespon, saudara, maka kita akan terus mendapatkan hal yang baru lagi. Dan dikatakan Tuhan akan berbicara terus. Makanya saya bersyukur di tempat ini Tuhan kasih banyak hal yang baru. Lebih dan lebih lagi buat kita bersyukur ada di tempat ini. Next. Kuasa kesepakatan, ini terakhir. Matius pasalnya yang ke-8, Matius 18 sampai 9, ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Dan Bapakku yang di surga, ya maksudnya oleh Bapakku yang di surga. Saudara, saya ini apa yang dikatakan beliau, saya berkata, ya sepakat. Beliau pernah mendoakan rumah, ini rumah perjanjian, ini rumah awal nanti Tuhan akan perbesar. Saudara, saya cuma sepakat. Setiap hal apapun saya selalu butuh rema dan rema itu saya hidupi. Saya seringkali membuat rema itu seperti benih atau seperti telur yang terus tinggal saya rame. Dan pada waktu saya rame jadi. Dan kadang-kadang banyak orang yang pengen, kok bisa sih, kok bisa. Beliau saya kedua awal sekali beliau itu pernah berkata begini, saya tidak mengasihi kamu ikan, tapi saya ngasih kamu kail. Saudara, saya tahu beliau itu juga ngasih ikan juga, tapi beliau ngasih kail. Dan hari itu tiba-tiba Tuhan terima kasih. Saya juga merenungkan kenapa saya bisa seperti ini. Dengan kata lain, kalau kadang-kadang ada orang itu pengennya diperhatikan dan itu enak.
Nah tapi pada waktu beliau hanya kasih nasihat saja, kasih pengertian saja, atau kasih kuncinya saja, itu mendewasakan saya. Dan saudara yang kasih, pada waktu saudara didoakan, tanya, mungkin pada waktu ingin mendapatkan suatu pencerahan, solusi. Saudara jangan seperti yang tadi berkatakan, berkat itu tidak hanya uang saja. Ya, saya ingat hari-hari ini ngomong kepada STT, kita ini kadang-kadang tiap hari kebutuhannya banyak sekali. Pada waktu saya bilang kepada bendaharanya seringkali, Bu bulan ini segini loh, udah percaya aja. Pernah kita di titik Mel ya, dia bisa ngidi langsung ketawa-ketawa terus tinggi ya, kayak ngintip ya. Pernah keuangan STT itu cuma 9 juta saudara. Ya, pada waktu 9 juta dan berkata nggak usah takut gitu ya. Saya nggak tahu ya, nggak takut padahal itu kebutuhan makannya anak-anak 80 gitu. Tapi tiba-tiba ada banyak hal Tuhan yang kasih berkat. Berkat itu tidak berupa uang saja. Ya, tapi berupa yang namanya beras. Tiba-tiba ada orang ya kasih beras 2 kintal, ada kasih ayam 50 kilo. Ya, ajaib lah buat saya hari-hari ya. Terus ada beberapa anak STT ngomong, Bu, di STT lain itu makan ayam itu sebulan sekali loh. Kadang-kadang itu enggak ya, mereka ini ganti-ganti sudah ayam, ikan, teri, apalagi lagi ya. Ya, ajaib. Buat saya katakan tinggal engkau sepakat ngisi cawan. Sepakat hanya 1 jam. Itu berulang-ulang saya enggak tahu, tidakkah engkau sanggup berjaga 1 jam, kenapa Tuhan berkata? Itu mau sepakat dengan yang ilahi ya. Tuhan enggak ngomong banyak kok. Cuma tidakkah engkau sanggup berjaga 1 jam? Udah seperti yang tadi, taruh semua agendamu, taruh semua yang mengganggu. Tadi kalau dibilang Panglima dikatakan, nah, ya ada banyak orang nggak konsentrasi di dalam ibadah, ya nggak tahu apa yang didapat, ya karena mereka nggak sanggup berjaga cuma 1 jam. Berjaga 1 jam yang ilahi membuat engkau maksimal, membuat engkau akan terima banyak, membuat engkau benar-benar ngunci itu semua. Maksudnya udah terima kuncinya. Buat saya kalau sudah terima kuncinya aman. Beliau ngajari banyak hal ke dalam hidup saya. Pada waktu beliau mengatakan, iya kita bangun. Saya tahu beliau selalu mengatakan di roh, iya amin. Dan kadang-kadang yang di fisik mungkin masih sedikit. Tapi saudara, saya belajar dari situ. Dan pada waktu saya tidak melihat yang di fisik, tapi percaya, maka Tuhan mengerjakan yang ajaib. Terakhir, apa yang harus kita sepakati? Sepakat bahwa rencananya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sepakat dengan rekayasa Tuhan. Saudara, di ayatnya itu ada beberapa yang saya sangat diberkati dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11. Aku tahu ya, mengetahui segala rancangan yang ada dalam hidupmu. Masa depan yang penuh harapan. Ada banyak hal kita curiga sama Tuhan, tidak nangkap bahwa Tuhan menyediakan yang besar buat kita. Tapi kalau kita menjadi orang yang mungkin ada banyak keeroran, saya sekali lagi saya akhiri dengan kesaksian saya. Saya orang yang saya katakan, saya pernah ngomong kok kepada beberapa orang yang di sekeliling saya, orang yang istilahnya disebut second layer STT dan menara. Saya tahu engkau lebih pintar dari saya. Saya tahu engkau lebih mungkin oke daripada saya. Pokoknya dalam banyak hal, dan saya mungkin dan adalah orang yang mungkin sebagai pemimpin banyak mungkin kalau menuntut kepada saya engkau mungkin kurang puas. Tapi saya mau berkata saat ini kepada kalian semua. Aku mau sepakat dengan pemimpin. Apapun yang mungkin sulit, yang mungkin kau gak mengerti. Tapi pada waktu engkau sepakat dengan pemimpin, maka Tuhan mengerjakan banyak hal. Hari ini ya bukan karena kita pintar atau bukan karena apapun. Apa yang sering menghalangi kita. Yang kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa yang sebenarnya Tuhan berikan. Karena kita pertama sudah ada di dalam tudung yang sebenarnya pemimpin kita dapat dari Tuhan, kita enggak sepakat. Makanya sulit untuk menerimanya. Saya terima banyak hal, berkat maupun apapun pada waktu saya sepakat. Rema itu jadi daging. Dan inilah yang saya sampaikan buat pagi hari ini. Dan biarlah kita semua hari-hari ini belajar sepakat.
Saya melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, baik itu Eli, baik itu juga mungkin Saul. Tapi di bawahnya ada orang yang sepakat dan mereka bisa mewarisi yang ilahi. Mereka bisa mewarisi yang banyak. Dan hari ini kalau saudara mungkin kadang-kadang ingin di-upgrade, tetapi saudara enggak tahu, mari koreksi dari ke-9 penyakit tadi yang kadang-kadang mungkin itu menghalangi kita. Salah satunya ada keeroran saya yang saya lakukan dan saya berkata, saya sepakat saja. Dan sepakat itulah yang membuat saya mempunyai percepatan. Kadang-kadang saya lihat kalau saya melihat rekan-rekan saya alumni STT yang dulu saya bersama. Saya pernah mendengar, Ji, lu itu suaminya pengusaha ya. Seringkali ke luar negeri, kemana-mana. Saya lihat kayaknya uang itu buat kamu daun katanya. Saudara ya, saya pergi ke Israel, ini lagi ke Israel lagi. Ya, saya hitung udah ke-11 kali. Ya. Saya kadang-kadang bingung ya. Ya. Jadi saya bingung, oh Tuhan ternyata ya gitu ya ke-11 kali. Terus saya mulai renungkan, oh iya Tuhan, makanya teman-teman saya ngomong, saya aja 1 kali belum gitu ya. Kamu naik pesawat kayak naik angkot katanya. Saudara ya, gak tahu lah gitu ya. Saya pergi sebentar lagi ke Surabaya, sebentar lagi ke Riau. Hari gini, pandemi gini kamu keluyuran katanya gitu saudara ya. Orang-orang bingung gitu ya. Tapi saya katakan, COVID, gak ada COVID. Jadi saya berkata, saya nggak ngerti saudara, kadang-kadang saya ngomong di mana-mana pas waktu saya khotbah gini-gini, Bu pakai masker. Oh iya ya. Saya kadang-kadang kalau sudah gitu lupa dari sini terus, ya. Ya saudara ya. Tapi saya hanya berkata, pemimpin kami selalu mengajar yang ilahi. Kalau saya sudah lihat pemimpin ngajar yang ilahi, terus kita ya lain ya akan seperti apa. Nah saudara yang kasih, inilah ya kalau kita sepakat dan mudah dipercepat. Sadari dari siapa saudara. Ini yang saya sampaikan buat kita. Mari kita bangkit berdiri, kami sepakat dan sehati.